Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarina Munggarani Ngustisi, MPD. Saya adalah salah satu dosen pada program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, atau yang biasa dikenal dengan Prodi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Siliwangi, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Sains untuk Anak Usia Dini. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan yang biasa disingkat dengan DIA, atau kepanjangan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama yaitu delivery. Saya akan menjelaskan bagaimana penyampaian dengan teknik dalam perkuliahan. Kedua yaitu interaction, bagaimana mahasiswa menerima, menerapkan, dan berinteraksi selama proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah assessment yang akan menjelaskan bagaimana menilai, mengukur hasil proses mahasiswa secara objektif di dalam kelas dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah disepakati bersama pada kontrak kuliah yang dilakukan, yaitu Sains untuk Anak Usia Dini. Tentunya ada capaian mata kuliah ini sesuai yang diharapkan pada profil lulusan Prodi PG PAUD, yakni menjadi pendidik PAUD profesional, yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini, baik formal maupun non-formal. Yang kedua, menjadi entrepreneurial PAUD, yang dimana di sini maksudnya adalah orang yang memiliki keahlian dan cara berpikir, berinovasi, berkreasi, dan memiliki potensi kepaudan berbasis ICT. Yang ketiga, menjadi asisten penelitian PAUD, maksudnya adalah orang yang membantu melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip kepaudan. Dan yang terakhir yaitu menjadi pengelola PAUD, maksudnya adalah orang yang memiliki kemampuan menyelenggarakan lembaga PAUD dan mampu mengatur lembaga peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dan berikut ini adalah capaian pembelajarannya. Dan untuk CPMAK-nya adalah tujuan pembelajaran dari mata kuliah Sains untuk Anak Usia Dini. Yang pertama yaitu memberikan keterampilan dalam mengidentifikasi keterampilan sains untuk anak usia dini, merancang pembelajaran sains untuk anak usia dini, serta mengembangkan pembelajaran sains untuk anak usia dini yang menyenangkan. Memberikan pengalaman langsung bagaimana menjadi pendidik PAUD yang kreatif dan inovatif, yang mampu mengembangkan pembelajaran sains dan meningkatkan literasi sains untuk anak usia dini. Dalam aktivitas mahasiswa, di sini menggunakan beberapa platform seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, dan juga akun Sikap yang bisa diakses oleh mahasiswa. Dan inilah poin assessment. Di sini ada 5 aspek. Yang pertama ada presensi atau kehadiran, ada tugas 1, tugas 2, UTS, dan UAS dengan rentang nilai sebagai berikut. Dan inilah simulasinya. Jika seorang mahasiswa bisa memenuhi presensi dengan 16 kali pertemuan, maka poinnya 100. Untuk tugas 1 80, tugas 2 90, UTS mendapatkan poin 95 dan UAS mendapatkan poin 90. Maka total tersebut akan dibagi 5 dan mendapatkan hasil 91. Untuk 91, kita melihat di rentan nilai, maka mahasiswa yang bersangkutan akan mendapatkan nilai A.
Adapun proses belajar mengajar pada mata kuliah sains untuk anak usia dini adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Teteh-teteh yang cantik. Alhamdulillah Ibu, Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, saya lihat di sini juga mukanya udah seger-seger ya semuanya. Ada Teh Nabil dengan senyumnya yang luar biasa. Ya, sudah sarapan belum Teh Nabil? Ibu makan sarapan nomor wahid, Bu, buat Waduh, nomor wahid ya. Baik, jadi saya tidak akan mengecek daftar hadirnya satu-satu, tapi nanti saya akan lihat daftar hadirnya ini di akun Sikap masing-masing teman-teman. Jadi jangan lupa untuk membuka akun Sikapnya dan langsung klik centang hadir saja ya. Nanti jangan lupa kalau misalnya nanti pengisi kehadirannya lewat dari jam perkuliahan saya, mohon maaf tidak dianggap hadir ya. Jadi harus mengecek daftar hadirnya dari awal begitu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita atau perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar lancar, biar bermanfaat, biar ingat terus pembelajaran kita ya di pagi hari ini. Baik, kita mulai saja berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ini agenda kita ada dua sebenarnya. Agenda yang pertama itu akan diisi dengan review kita beberapa waktu yang lalu. Kita akan membahas sedikit materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan materi hari ini kita akan mendengarkan atau saya nanti akan melihat rancangan pembelajaran sains untuk anak usia dini dari masing-masing kelompok. Sebentar, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik. Sebentar ya, tampilannya sudah tampak? Sudah Ibu. Baik, sudah tampak ya. Ya, ini mata kuliah kita, Sains untuk Anak Usia Dini, yang diampu oleh saya. Kita lihat, ini adalah agenda hari kita. Agenda hari ini, yaitu yang pertama adalah kita akan mereview materi sebelumnya, yaitu terkait dengan guru itu sebagai fasilitator, inisiator, dan motivator tentunya. Jadi di abad ke-21 ini atau pembelajaran abad 21 ini ternyata teacher center saja sudah tidak digunakan ya, dan student center yang masih banyak digunakan, ada beberapa yang masih menggunakan, tapi tentunya dalam menjawab beberapa tantangan di pembelajaran abad 21 ini harus ada kolaborasi antara guru ya, atau antara dosen dengan mahasiswa, atau dengan guru juga dengan peserta didiknya. Jadi nanti tentunya teman-teman mahasiswa yang nanti akan menjadi guru dari PAUD atau pendidikan anak usia dini yang profesional tentunya. Nah, ini teman-teman harus bisa menjadi guru dan bermain peran ya, memainkan perannya sebagai fasilitator, inisiator, dan juga motivator. Dari materi yang saya sudah sampaikan nih di pertemuan sebelumnya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak terkait dengan peran guru nih sebagai fasilitator, inisiator, dan juga motivator? Silahkan kalau ada yang mau dipertanyakan atau ingin bertanya untuk menggunakan fitur raise hand-nya yang ada di Zoom ini boleh. Silahkan. Adakah yang mau bertanya? Boleh juga menuliskan di kolom chat ya, kalau misalkan ada yang mau bertanya tentang materi kita sebelumnya. Apakah sudah jelas materi sebelumnya terkait dengan peran guru, teman-teman?
Kalau sudah jelas, Ibu. Sudah jelas ya. Jadi nanti teman-teman harus mengingat bahwa ketika teman-teman nanti turun ke lapangan gitu ya, melaksanakan PPL itu jangan sampai melupakan peran guru gitu ya. Peran guru sebagai fasilitator, inisiator dan juga harus jadi motivator juga untuk peserta didiknya nanti. Begitu. Baik, hari ini kita masuk lagi ke agenda berikutnya yaitu mengenai tentang mengidentifikasi masalah ya tentang pembelajaran sains untuk anak usia dini. Kemudian saya juga akan melihat kira-kira rancangan program pengembangan pembelajaran literasi sains yang nanti teman-teman akan kembangkan dan nanti akan diimplementasikan gitu ya sebagai final project dari tugas kelompok teman-teman itu seperti apa. Baik, kita mulai saja. Coba di sini kita lihat dulu. Ini adalah rancangan yang kita buat begitu. Jadi ada rancangan kegiatan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Sebelumnya saya memang memberikan waktu untuk teman-teman bisa mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan. Yang kita tahu bahwa pembelajaran sains untuk anak usia dini ini sangat penting dan mengasihkan gitu ya untuk anak-anak itu menyenangkan, apalagi ditambah dengan beberapa metode atau beberapa pendekatan yang memang sering digunakan di lingkungan PAUD. Yang seringnya itu biasanya menggunakan metode eksperimen dan guru itu biasanya lebih banyak mengajak anak untuk terlibat langsung ke dalam sebuah pembelajaran, terutama dalam pembelajaran sains untuk anak usia dini. Tentunya ini tidak mudah ya, akan banyak sekali masalah-masalah yang timbul. Makanya kemarin saya meminta teman-teman untuk mengobservasi gitu ya, untuk langsung datang mengobservasi satu lembaga, baik itu PAUD formal dan non-formal, untuk melihat nih, untuk mencari masalah apa sih yang ada di lingkungan PAUD sendiri dalam pembelajaran sains. Kemudian jangan lupa, ini juga teman-teman saya minta untuk menuliskan kelompok usia, ya. Jadi kelompok usia yang diobservasi pada saat itu tuh kelompok usia berapa, kemudian juga teman-teman harus juga merancang sebuah kegiatan, judul kegiatannya apa, tujuan dari kegiatan tersebut apa, ruang lingkup sainsnya apa, apakah fisik atau apa gitu ya. Dan berikutnya bahan dan alat ini pun harus teman-teman tuliskan. Cara kerja di sini adalah cara prosedur dalam pembelajarannya seperti apa, nanti kita akan melihat, dan yang terakhir ada gambar gitu ya. Kita juga harus menampilkan gambar desain untuk media pembelajarannya seperti apa. Baik. Ini adalah salah satu contoh rancangan dari program yang bisa dikembangkan gitu ya. Ada yang sudah pernah belum melihat ini sebelumnya? Atau udah ada yang mencoba mungkin? Pernah lihat tapi pernah coba, Ibu. Pernah lihat tapi belum mencoba. Ini biasanya kita bisa mengajarkan apa ketika bereksperimen seperti ini kira-kira? Izin menjawab, Ibu. Harus scannya mana? Ayo resennya mana Teh Nabil? Boleh silahkan. Ya boleh Teh Nabil. Ya, Ibu. Gimana biasanya kegiatan ini tuh dipakai pada saat memperkenalkan apa sih ke anak gitu? Ya, salah satunya mengenalkan gradasi warna, Ibu. Karena kan di gambar juga ada warna kuning, biru, ketika walaupun kelihatannya nggak sama, tapi ketika dirapatkan, terus ada eksperimen itu tuh keluar gradasi-gradasi warna yang saling mencocokkan gitu, dan nggak buat acak-acakan gitu, Bu, istilahnya seperti. Baik. Berarti kira-kira apa sih tujuan dari kegiatan ini? Tujuannya yaitu bisa mengenalkan sains kepada anak, juga mengenalkan warna atau gradasi warna. Jadi anak tuh tahu warna
tuh nggak merah kuning hijau di langit yang biru aja, karena Tuh, ternyata jadi pengen nyanyi warna ya, tuh ada Teh warna Nabil. ya Ibu, nyatanya gitu warna Betul. tuh ada warna ungu, ada warna pink, ada warna magenta kayak gitu-gitu gitu Bu. Dan itu hasilnya tuh dari beberapa eksperimen. Contohnya selain eksperimen juga ada eksperimen mencampurkan warna Betul. yang menghasilkan beberapa warna baru gitu Ibu. Seperti itu Ibu. Betul, terima kasih banyak Teh Nabil. Luar biasa. Jadi ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan warna juga bisa, atau mengenalkan pada saat pencampuran warna juga bisa ya sebenarnya. Baik, terima kasih Teh Nabil, luar biasa. Ini kenapa Teh Nur Laila jadi lower hand lagi ya? Coba Teh Nur, bagaimana, ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Ya Ibu izin menambahkan Betul. tujuannya di eksperimen permen pelangi itu memperkenalkan perubahan wujud kepada anak Ibu dari benda padat ke benda air, terus juga Betul. memperkenalkan warna juga Ibu. Baik, terima kasih Teh Nur sudah berpendapat. Betul. Jadi sebenarnya dari satu kegiatan aja udah bisa mengajarkan beberapa poin ya, dari mulai mengenalkan warna, pencampuran warna, perubahan wujud itu pun ya, bukan wujud yang aneh-aneh ya, tapi misalkan dari padat ke cair, dari cair menjadi padat, atau sebaliknya, itu sebenarnya sudah bisa diajarkan untuk level anak usia dini. Nah, di sini adalah salah satu contoh rancangan dari program dalam pembelajaran literasi sains ya, atau dalam pembelajaran sains untuk anak usia dini. Mungkin ada beberapa poin yang harus diingat oleh teman-teman ketika sedang merancang sebuah program nanti, bahwa harus mengikuti kaidah-kaidah untuk anak usia dini, kayak harus pendekatannya harus saintifik, kemudian memakai metode bermain gitu ya, bermain sambil belajar atau bermain seraya belajar gitu. Lalu ada metode eksperimen, ini memang masih menjadi primadona dalam pembelajaran sains untuk anak usia dini, dan tentunya ini di ruang lingkup sainsnya termasuk ke dalam sains fisik. Jadi sains fisik di sini masih ingat adanya perubahan wujud gitu ya. Dari salah satu contoh permen pelangi ini kita bisa lihat perubahan wujud dari benda padat yaitu permen, kemudian mencair dan akhirnya mencair dengan warna-warna masing-masing. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari ruang lingkup sains, yaitu sains fisik. Baik, ini saya hanya memberikan contoh saja, saya juga sudah tidak sabar mendengar hasil dari observasi teman-teman, mengidentifikasi masalah, dan pada akhirnya sudah mampu membuat sebuah rancangan program. Nanti kita akan lihat ya, dan mohon nanti ditulis juga, misalkan ada feedback dari saya ataupun dari teman-teman yang lain, itu mohon nanti difasilitasi. Baik, saya izin stop share terlebih dahulu. Kita mulai dari siapa dulu? Who wants to be a volunteer? Siapa yang mau jadi volunteer? Silahkan. Ada yang mau mencoba? Pertama boleh. Di kelompok siapa dulu? Teh Damaris untuk mempresentasikan hasil diskusi dan juga observasi mengenai rancangan kegiatan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Di sini saya akan mewakili kelompok saya yang beranggotakan Anissa Rusmania dengan Siti Moniati Baiha. Di sini ada identifikasi masalahnya. Yang pertama itu kosakata anak belum berkembang, yang kedua anak kurang percaya diri, yang ketiga anak pendiam. Kemudian saat observasi kita melakukan di kelompok usia 3-4 tahun. Judul kegiatan pembelajaran sainsnya itu bermain mengenal rasa. Tujuan kegiatannya yang pertama memberi pengalaman kepada anak didik mengenai rasa, bau, tekstur kasar dan halus menggunakan indera perasa dan peraba. Yang kedua, bereksperimen dengan cara melihat, meraba, serta merasakan sesuatu secara nyata. Yang ketiga, minta tolong Teh Nabila tolong kebawahin. Oke.
Yang ketiga, melatih panca indera untuk mengamati dan menyentuh benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang keempat, melatih kecakapan kosakata dalam menyampaikan pengalaman anak didik mengenai rasa, bau, dan tekstur kasar dan halus. Kemudian ada ruang lingkup sainsnya. Dapat membedakan atau membandingkan dan mengomunikasikan mengenai rasa, bau, dan tekstur kasar dan halus. Bahan dan alatnya, pertama ada piring, kedua garam, ketiga gula, keempat kopi. Kemudian cara kerjanya yang pertama itu siapkan piring yang berisi garam, gula, dan kopi. Yang kedua mempersilahkan anak didik untuk mencium, memegang, dan mencicipi garam, gula, dan kopi secara bergantian. Yang ketiga mempersilahkan anak untuk menyampaikan pengalamannya mengenai rasa, bau, dan tekstur dari garam, gula, dan kopi. Di sini ada gambar desain dan media pembelajarannya itu ada garam, kopi, sama gula disimpan di mangkok kecil seperti itu. Menarik Teh Damaris, berarti kan judulnya adalah bermain mengenal rasa. Tadi ada beberapa identifikasi masalah yang anaknya pendiam, kosakata bahasanya, kosakata dalam perkembangan bahasanya juga terbatas, katanya gitu ya, masih belum berkembang. Nah, kira-kira bisa tidak bermain mengenal rasa ini mengakomodasi atau meminimalisir masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan? Gimana itu? Keterkaitannya seperti apa menurut Teh Damaris dan teman-teman? Menurut saya, keterkaitannya bisa Ibu saat kita melakukan eksperimen tersebut, saat anak mencobai salah satu rasanya itu seperti asin, kayak dia mencoba, kita juga mencoba dengan cara memberi contoh, ini tuh rasanya asin. Dengan kosakata seperti itu kan anak akan mengikuti pendidik bagaimana cara mengucapkannya, seperti itu. Kemudian dengan begitu juga anak akan mengerti, oh ini tuh rasanya asin ya, oh asin tuh kayak gini cara mengucapkannya, seperti itu sih Ibu menurut Damaris. Baik, baik. Terima kasih Teh Damaris. Silahkan untuk diperbaharui lagi untuk identifikasi masalahnya. Jadi identifikasi masalah di sini maksudnya masalah-masalah apa saja sih yang dihadapi oleh anak saat belajar sains. Karena biasanya anak-anak itu kan kalau belajar sains terkesan aduh tingkat tinggi, aduh sulit dan lain sebagainya ya. Terkesan ini mah pembelajaran sains mah tuh untuk anak SD, SMP, SMA gitu ya. Ternyata bermain sains itu juga bisa diterapkan di anak usia dini, tapi dengan melihat apa saja nih kebutuhan anak ya, tentunya kita berorientasi seperti itu. Jadi harus student center, jadi apa nih yang dibutuhkan oleh anak, dan tentunya harus diingat bahwa sebuah program dari pembelajaran sains itu harus gejala-gejala sains, kemudian juga pembelajaran sainsnya itu harus yang dekat dengan anak. Maksudnya anak selalu melihat gejala alam yang mana, nah itu juga bisa dijelaskan atau bisa diajarkan untuk anak usia dini. Jadi jangan terlalu ngawang-ngawang yang jauh-jauh dulu gitu ya. Jadi kita bisa mengajar ilmu sainsnya atau literasi sainsnya dilihat dari lingkungan sekitar dulu gitu. Karena itulah yang nanti akan memberikan sebuah pengalaman pembelajaran yang bermakna untuk anak, begitu ya. Dan tentunya tidak hanya bermakna saja, tapi bisa bermanfaat juga untuk anak. Ketika anak bisa dilibatkan langsung terhadap pembelajaran yang memang kita sudah sajikan di kelas, itu mengingatnya akan lebih lama. Jadi masuknya ke long term memory, begitu ya, dibandingkan dengan semua eksperimen. Kalau kita yang mengajarkan di depan anak, itu mah bukan eksperimen, tapi demonstrasi. Gitu. Jadi kalau ketika gurunya yang mendemonstrasikan itu menggunakan metode demonstrasi namanya. Tapi ketika kita melibatkan anak, ya, melibatkan anak untuk langsung mencoba
bermain sains yang memang kita sudah rancang tadi oleh teman-teman, itulah yang disebut dengan metode eksperimen. Begitu. Baik, sudah bagus semuanya, tinggal ada beberapa masukan saja untuk beberapa kelompok, silakan untuk diperbaharui ya, karena nanti sebagai final project-nya, rancangan program ini yang nanti akan diimplementasikan, atau nanti teman-teman micro teaching nih gitu ya, untuk mengimplementasikan program yang sudah dibuat kali ini. Baik, karena waktu kita juga sangat terbatas, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih banyak atas waktunya, terus semangat. Mungkin ada quote dari saya, quote of the day, quote of the day dari saya. Apa ya, saya jadi lupa quote-nya apa. Quote dari saya intinya jangan pernah menyerah, terus berusaha. Jika ada orang lain yang meremehkanmu, bungkamlah mereka dengan prestasimu. Ya, itu saja mungkin. Semangat selalu teman-teman dan terus menebar kebaikan untuk orang-orang yang ada di sana. Terima kasih banyak. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, sama-sama.